Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini tanggal 17 bulan Mei 2024 ya. Bersama lagi kita dengan resume fundamental saham yang membahas laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang namanya SMGR atau kalau dulu namanya Semen Gresik ya. Sekarang Semen Indonesia Tbk. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Oleh karena itu ini adalah edukasi, karena setiap investor itu punya pola dan cara masing-masing dalam menentukan harga sahamnya ya. Analisa ini adalah analisa fundamental, khususnya value investing yang mendasarkan pada data-data yang dikirim oleh perusahaan ke Bursa Efek Indonesia ya. Baik, kita bahas dulu. PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR ini merupakan perusahaan milik negara, berarti BUMN ya, yang bergerak di bidang industri semen. Berdiri tahun 1957, tahun 91 IPO ya. Kita lihat ya laporan keuangannya di semester 1 ini. Mereka sudah mengeluarkan RUPS dan hari ini adalah hari recording date ya. Berarti kemarin itu ex date, 2 hari sebelumnya itu cum date ya. Berarti kalau kita mau melihat dividennya sudah selesai ya. Sudah selesai. Baik, ini data sebelum dividen ya. Nah, yang kita bahas itu begini dulu. Data sebelum dividen bahwa di tahun 2022 itu DPR-nya itu 70% ya. DPR-nya itu 70%. Dan sebelum saya membahas ini, saya membuat data sebelumnya seperti ini ya. 70%, kemudian di harganya ini 4.700, sehingga yang terjadi adalah dividennya itu 4,59 ya. Berarti dalam tataran kita bahwa dividennya ini dividen yield-nya masih kecil, sementara DPR-nya, dividen payout ratio-nya sudah mencukupi ya. Itu data yang pertama. Kemudian setelah RUPS ternyata yang terjadi adalah dividen payout ratio-nya atau DPR-nya ya hanya 26%. DPR-nya hanya 26% ya. Sangat jauh turunnya ya, sangat jauh turunnya. Dan hari ini yang saya catat bahwa harganya itu sudah di 4.090 ya. 4.090. Nah, yang terjadi sekarang ini seperti ini datanya ya. DPR-nya 26% ya. Ini sudah di bawah kriteria yang kita tentukan 30%, dan dividen yield-nya hanya 1%. Nah, ini sangat kecil ya, sudah jelas di bawah dari inflasi ya. Dan kalau kita cek dari valuasi ya, ini harganya valuasinya sudah mahal ya, di atas dari batas pembelian ya. Maksimal kita 3.080, sekarang sudah 4.090, sehingga 33% di atas dari harga maksimal pembelian ya. Berarti perusahaan ini kalau istilahnya tadi bisnis sudah melaju kencang. Kalau makanya itu tadi kan dari 4.700 dia langsung turun ke 4.090 ya. Berarti sekitar hampir 700-an turunnya ya dalam beberapa waktu saja. Ya. Dalam beberapa waktu ya, mungkin dalam sebulan ini lah sudah penurunan seperti itu ya. Nah, kalau yang seperti ini ya, penurunannya besar, kemudian dividennya juga mungkin tidak mampu mengcover
penurunan ini. Nah, ini sangat, menurut saya dari segi kita sebagai investor tentu ini sangat riskan bagi kita ya. Kalau dari segi perusahaannya aman-aman saja ya, tidak ada masalah. Tetapi dari segi artinya perusahaan ini untung, ya tetap untung, perusahaannya bagus. Tetapi dari segi valuasi dan dividen tidak mampu mengcover apa yang kita inginkan ya. Kemudian ada juga berita di sini ya, cetak rekor terendah sejak 2010. Ini mungkin keuntungannya yang terendah. Saham SMGR anjlok 30% ya. Sahamnya anjlok 30% dari keuntungannya yang menurun ya. Yang semula kalau asalnya itu kan dari 70, pembagian DPR-nya 70%, dividennya kan sekitar 4,5% ya. Karena dia hanya 26%, otomatis turun menjadi hanya sekitar 2% saja ya. Nah, lalu bagaimana? Ya tentu saja kita sebagai investor menunggu perbaikan kinerja lagi ya. Menunggu perbaikan kinerja dari perusahaan sehingga bisa mengcover. Sementara di saat 70% pun tadi ya, di saat DPR-nya 70% pun itu belum mencapai 5% dividen yield-nya ya. Oleh karena itu sekali lagi saya akan menunggu valuasi dan dividen membaik ya. Saya akan melakukan ini karena apa? Dari segi investor ya, kita bahasanya kalau di sini kita akan tentu saja menyimpan uang, membuat uang kita tertahan di sini ya, seperti itu. Namun dari segi asing ini ada 30% termasuk banyak ya. Berarti ada juga di sini asing istilahnya mendrive harga. Mereka juga termasuk dalam kategori mendrive harga. Mungkin juga di sini salah satunya. Pertama tadi memang dari segi performa perusahaan yang menurun. Yang kedua ditambah lagi dengan saat ini nilai rupiah yang melemah, dolarnya menguat. Di sini mungkin asing melakukan outflow ya, balik ke negara mereka sehingga harganya turun drastis di sini ya. Sekarang pertanyaannya, apa dengan turun apakah kita harus investasi secepatnya karena harga turun nih, asing keluar lalu kita masuk? Apakah seperti itu? Mungkin kalau dari segi bandarmologi mungkin bisa saja pada saat asing keluar ya, tunggu mereka nanti mau balik, bisa saja seperti itu ya. Tetapi dari segi kita para investor ini bukan waktu yang tepat ya. Dari valuasi dan dividen bukan saat yang tepat. Turunnya ini bukan turun saat untuk kita membeli barangnya, tapi turunnya memang ini turun dalam risiko yang besar ya kalau menurut saya. Oke, kalau dirasa bermanfaat silahkan like, komen, subscribe, dan share sehingga kita semua mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.